Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andila Roza. Channel yang akan selalu memberikan informasi serta motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi abdi negara. Dan kembali lagi, saya hari ini menyapa teman-teman sahabat Chassis semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya, dan tetap lancar bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan dalam video kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Chassis seputar penerimaan TNI tahun 2022. Yang ada di kolom komentar saya. Nah, untuk kamu yang kebetulan nonton video ini, mari disimak. Siapa tahu sesuatu yang masih bertanya-tanya di dalam benakmu akan terjawab di dalam video ini. Check it out. Oke, sahabat Chassis, langsung aja kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar seputar penerimaan TNI tahun 2022. Langsung aja kita mulai di pertanyaan yang pertama. Nah, ini dari user Yen Maulia. Nah, di sini dia menanyakan, Assalamualaikum, izin nanya, saya sekolah SMK tapi mengambil jurusan ATP atau agribisnis tanaman perkebunan. Bisa nggak daftar menjadi calon TNI AD? Nah, untuk sahabat semuanya yang akan mendaftar TNI AD ya, nah, untuk pendaftaran TNI AD ini, untuk kalau yang tamtama ini tidak terpengaruh oleh jurusan apa ya, untuk jurusan apapun. Jadi yang penting kalian memiliki ijazah SMA, SMK, MA itu bisa mendaftar. Tapi untuk jurusan, untuk Bintara itu untuk SMK, untuk jurusan apa saja yang bisa mendaftar, ini tergantung kebutuhan ya. Jadi saya nggak bisa bilang jurusan ini dan ini bisa, ini tidak bisa, karena itu akan ditentukan pada saat pembukaan pendaftaran. Kalau SMK ini jurusan apa saja yang dibolehkan untuk mendaftar atau sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi tidak tentu tahun ini sama tahun depan akan sama. Kemudian untuk pendaftaran perwira atau akmil ini biasanya itu yang ngambilnya dari SMA jurusan IPA ya. Jadi untuk kamu yang sekolah di SMK ya, kalau mau mendaftar TNI tentu kan harus melihat dulu persyaratan pada saat pendaftaran tersebut. Untuk jurusan SMK apa saja yang bisa mendaftar. Tapi kalau mau mendaftar tamtama, kalian bisa langsung mendaftar. Mohon kalau jurusan TI, TL atau listrik, nah, apakah bisa masuk TNI? Mohon dijawab. Ya, tentu saja bisa. Kembali lagi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mau jurusan apapun, kalau kalian mendaftar tamtama bisa. Tapi kalau mendaftar Bintara atau perwira, nah tentu ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa saya katakan jurusan ini sekarang bisa atau tidak, karena pada pendaftaran khususnya untuk gelombang 2 yang akan datang ini akan diinformasikan pada saat akan diinformasikan kemudian. Atau untuk pendaftaran TNI tahun depan ya, tahun 2023 untuk jurusan SMK apa saja, nah itu baru kita bisa mengetahuinya pada saat pendaftaran sudah dibuka dan persyaratannya sudah keluar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, bagaimana kalau Chassis Akmil tidak pandai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Apakah masih bisa diterima atau tidak bisa sama sekali? Mohon penjelasannya. Nah, ini untuk teman-teman yang akan mendaftar Taruna Akademi Militer ya. Jadi kalian daftar saja. Jangan takut, oh saya punya kekurangan ini, punya kekurangan itu, nanti bagaimana? Kalian tidak perlu risau dengan hal seperti itu. Yang penting kalian, kalau kalian sadar memiliki kekurangan apa, ya bagaimana caranya kekurangan itu kalian minimalisir. Kalian latihan sendiri di rumah atau entah bagaimana caranya kalian belajar dan berlatih untuk menutupi kekurangan kalian tersebut. Jadi pada saat kalian seleksi nanti, kekurangan-kekurangan yang sudah kalian sadari dari awal ini tidak akan menimbulkan masalah dan mengakibatkan kalian gagal pada saat seleksi tersebut. Kesimpulannya, silahkan mengikuti seleksinya, dan untuk tahu lulus dan tidaknya itu tergantung pada hasil seleksi nanti, bukan dijawab pada saat ini. Semoga bermanfaat. Oke, next, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya Pak, tes di Panpus Lapetel Malang sampai tanggal berapa? Terima kasih. Oke, akan kita jawab. Untuk mengetahui sampai kapan seleksi di Panpus Malang, mari kita lihat pada web resmi penerimaan TNI Angkatan Laut. Di sana sudah ada untuk informasi selengkapnya, yaitu sampai dengan tanggal 22 April tahun 2022 ya. Sedangkan untuk jadwal selengkapnya yaitu
sidang Komisi Pantukir Pusat itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 dan pengumuman dan penyerahan calon ke Pusledik Sarmil itu tanggal 22 April. Kemudian untuk pembukaan pendidikannya itu tanggal 23 April tahun 2022. Nah, semoga yang anaknya atau saudaranya saat ini sedang menjalani seleksi di tingkat pusat di Lapotal Malang diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin Komandan, kalau kita menggunakan ijazah SMK tapi usia pas 22 tahun gimana? Apakah bisa? Nah, untuk jawabannya, untuk pendaftaran TNI itu maksimal usia 22 tahun itu pada saat pembukaan pendidikan. Jadi bukan 22 tahun baru mendaftar. Kalau seperti itu tidak bisa, karena maksimal itu 22 tahun pas itu pada saat pembukaan pendidikan ya. Jadi kalau sudah 22 tahun dan baru mau mendaftar itu tidak bisa. Di usia minimal adalah 17 tahun 9 bulan dan maksimal adalah 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Oke, next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Bang, apakah kalau sudah mendaftar Komcat masih bisa mendaftar TNI? Nah, ini pertanyaan bagus juga ini. Nah, jadi begini, untuk kalian yang mendaftar Komcat, tentu itu masih bisa mendaftar TNI, asalkan kalian memiliki dan memenuhi persyaratan untuk mendaftar TNI. Jadi, misalkan kalian mendaftar Komcat pada saat usia kalian 18 tahun. Setelah kalian selesai menjalani pendidikan Komcat, ternyata beberapa bulan kemudian ada pembukaan pendaftaran TNI. Kalian masih tetap bisa mendaftar, ya, masih bisa mendaftar selama kalian masih memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar TNI. Misalkan minimal usianya 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun. Kemudian ijazahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada waktu pendaftaran tersebut. Kemudian masih belum menikah. Nah, itu salah satu contoh untuk persyaratan untuk masuk menjadi prajurit TNI. Dan sahabat Jasis, sampai di sini dulu untuk pertanyaan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan next untuk video selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.